Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sering berdoa setiap beres melaksanakan sholat tapi tak kunjung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia agar doa cepat terkabul dan menggugurkan dosa. Pernah Anda merasa sudah memanjatkan doa setiap malam namun tak satupun yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan setiap permintaan dan doa dari hambanya yang mau berdoa kepadanya. Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia dan akhirat. Jika salah satu kurang baik maka diperbaikan oleh Allah. Misalnya dunia baik tapi akhirat tidak, maka akan diperbaiki Allah kepada yang lebih baik. Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Sebagai catatan, surah Al-Baqarah yang dibaca itu tidak dari ayat pertama, melainkan di surah Al-Baqarah ayat 284, 285 dan 286. Dua ayat terakhir di Al-Baqarah hadisnya syahih. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama dimasukkan ayat 284. Spesial di 285 dan 286 hadisnya syahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan siapa yang membiasakan membacakan Al-Fatihah kemudian dua ayat terakhir Al-Baqarah, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan, sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Kalaupun Anda benar doanya khusyuk sampai nangis tetapi ada selimut maksiat dalam permohonan doa itu pengabulannya mental lagi. Lebih jauh lagi Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan jauh. Menempuh perjalanan panjang untuk ketaatan itu mempercepat doa dikabulkan 2 kali lipat dibandingkan orang biasa. Berdoa itu sesuai porsinya dan ikuti caranya Nabi. Kalau doanya formal saat sholat dan diikat dengan gerakan, jangan kreatif. Ikuti seperti Nabi yang dicontohkan. Ustadz Adi Hidayat juga menyarankan agar para jamaah memperbanyak doa dalam keadaan sujud saat sholat. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud. Tangan posisi sujud harus menempel dari telapak tangan. Kemudian di luar sholat dengan posisi tangan diangkat layaknya seperti berdoa. Telapak kiri dan kanan dipadukan atau satukan. Anda melihat garis tangan kiri dan kanan itu membentuk keseimbangan. Pertemukanlah kedua garis itu sehingga seimbang tangannya. Ini di luar sholat dilakukan dan bukan dalam keadaan istiqo atau sholat meminta hujan. Lalu kedua tangan disejajarkan dengan dada, tempat dirongga di bawah dada dan di atas perut. Semakin kita memohon lebih sangat dinaikkan sedikit. Kemudian rahasia-rahasia doa agar segera dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua pasti pernah merasa kenapa ya doa saya tidak pernah terkabul. Pikiran seperti itu wajar saja, tetapi tetap jangan pernah goyah dan selalu percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengar serta mengabulkan doa-doa yang kalian panjatkan suatu saat nanti. Kalian juga jangan pernah menduakannya karena selalu berpikir doanya tidak pernah dikabulkan. Jika merasa belum dikabulkan maka bersabarlah. Jika Anda ingin memastikan semua doa yang Anda panjatkan didengar Allah, pada hakikatnya doa-doa dengan niat yang baik tentu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun tidak tahu kapan pastinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ada beberapa rahasia yang bisa dilakukan untuk memastikan doa yang Anda panjatkan agar dapat mudah atau cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mencari waktu yang mustajab. Kapan waktu tersebut? Menurut Ustadz Fauzan, adalah hari Arafah, Ramadan, sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam
ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, dan siapa yang minta ampunan pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pada saat keadaan yang mustajab, yaitu ketika perang, turun hujan, ketika sujud antara azan dan iqomah. Nabi bersabda, doa antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmidzi. Nabi bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kiblat adalah arah yang dituju semua umat Islam dalam melaksanakan ibadah, seperti sholat maupun berdoa. Sebab Rasulullah SAW, seperti yang diriwayatkan dari beberapa perawi hadis, menyebutkan bahwa beliau dalam beberapa kesempatan menghadap kiblat ketika berdoa. Tetapi hal ini bukanlah suatu keharusan melainkan anjuran. Selain itu, dalam doanya Rasulullah SAW juga mengangkat kedua tangannya dengan tegas sambil menghadap kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, khusyuk, rendah hati, dan penuh harap kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Yang kelima, bersuara lirih, tidak teriak-teriak. Allah juga berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Yang keenam, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya kalian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalimat zikir. Ini dilakukan tentu untuk menyanjungnya sesuai kedudukan yang maha suci. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, wajib yakin kalau doa pasti terkabul, jangan pesimis. Nabi bersabda, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau, ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah rahasia-rahasia yang mesti kita ketahui agar semua doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.